Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Lebih dari 30 gadis cantik bergegas keluar dari gerbang. Ya Tuhan, melihat gadis-gadis cantik berusia 30-an ini, Yage dan Lauder menangis. Dengan teriakan sedih, dia membuka lengannya dengan kasar dan menyapa gadis-gadis itu. Lebih dari 40 gadis ini hanyalah gadis-gadis yang dibesarkan oleh Yage dan Lauder. Melihat sekelompok gadis menangis di pelukan mereka, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas. Dia tidak bisa mengendalikan banyak hal. Ambil contoh bencana keluarga situ, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Akhirnya, menunggu sekelompok gadis hampir menangis. Zhu Hengyu melangkah maju dan membawa Yage dan Lauder kembali ke gedung utama. Kembali ke ruang tamu, Zhu Hengyu meminta Yage dan Lauder untuk duduk. Melihat kedua wanita itu secara mendalam, Zhu Hengyu berkata, alasan bencana keluarga situ telah diketahui. Setelah mendapatkan 1000 set jas runtuh dan 10 juta kristal kacau, ada gejolak dalam keluarga situ, terutama di puncak. Pepatah lama berjalan lancar, kekayaan menyentuh. Dihadapkan pada kekayaan yang begitu besar, siapa yang tidak ingin mendapatkan lebih banyak dan mengambil lebih banyak? Para tetua keluarga situ semuanya mendambakan kekayaan ini. Setelah belajar selama lebih dari setengah bulan, rencana distribusi akhirnya dinegosiasikan. Namun, di dunia ini, yang lemah selalu memakan yang kuat. Siapapun yang memiliki tinju besar akan memutuskan. Distribusi kekayaan ini sama, di berbagai cabang keluarga situ. Mereka yang kuat dan berkuasa akan mendapatkan lebih banyak. Mereka yang lemah dalam kekuatan dan kekuasaan akan mendapatkan lebih sedikit. Namun, jika Anda mendapat lebih banyak, Anda mungkin tidak puas. Karena mereka merasa harus mendapatkan lebih banyak. Tentu, mereka yang mendapatkan lebih sedikit tidak akan puas. Setiap orang adalah keluarga. Mengapa Anda mengambil begitu banyak dan saya mengambil begitu sedikit? Karena itu, setelah pembagian ini, bagian dalam keluarga situ mulai ditinggalkan. Tidak masalah hanya turbulensi Gao Zheng. Kuncinya adalah, setelah kekayaan itu dibagikan. Distribusi berikutnya bahkan lebih tidak adil. Cabang-cabang utama keluarga situ sedikit banyak membagikan sebagian kekayaan. Langkah selanjutnya adalah terus membelah. Namun, alokasi semacam ini akan dikurangi untuk setiap level. Lapisan musyawarah, di bawah lapisan deduksi. Ketika itu benar-benar didistribusikan ke semua orang, jumlahnya sudah sangat sedikit. Terutama Artgo dan Lauder, anak-anak yang dipindahkan ke orang lain. Hanya lebih dari 20 orang yang benar-benar mendapatkan uang dan peralatan. 30 orang aneh yang tersisa bahkan tidak mendapatkan kristal kekacauan. Bagaimana metode distribusi seperti itu dapat memuaskan orang? Pergi untuk pernyataan. Tapi hanya dengan satu kata, mereka memainkannya. Uang yang kami alokasikan dialokasikan untuk anak-anak kami. Jika Anda ingin uang, cari ibu tiri Anda untuk pergi. Kenapa, bukan? Apakah itu ditinggalkan oleh ibu tiri Anda? Sekarang Anda tahu bahwa Anda telah ditinggalkan, apalagi? Tetap tenang. Dihadapkan pada pernyataan seperti itu, para wanita saleh Song of Songs dan Lauder menjadi sangat marah. Uang itu adalah ibu mereka. Artinya, Yage dan Lauder mendapatkannya dan menyerahkannya kepada keluarga. Tapi para wanita saleh ini, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan sepeser pun. Ini terlalu menipu. Selain itu, mereka tidak pernah percaya bahwa ibu tiri mereka akan meninggalkan mereka. Mereka tidak percaya bahwa hubungan antara mereka dan ibu mereka selama bertahun-tahun itu palsu. Yang paling membuat mereka tak tertahankan adalah, meskipun ibu tiri mempercayakan mereka kepada orang lain untuk merawat mereka, orang-orang ini sama sekali tidak menganggap mereka sebagai saudara. Bahkan jika Anda mengemis untuk makanan, Anda harus memberikan beberapa kristal kekacauan. Namun nyatanya, mereka tidak mendapatkan satu pun dari mereka. Karena mereka tidak dianggap sebagai manusia, mengapa mereka harus tinggal? Oleh karena itu, lebih dari 30. Tepatnya, 36 gadis bergabung dan meninggalkan keluarga situ. Sepanjang jalan, dilarikan ke arah kota Haiti. Karena mereka telah mendengar dari percakapan rahasia antara Song of Songs dan Lauder. Selanjutnya, mereka akan pergi ke kota Haiti untuk bertemu seseorang. Tapi lucunya adalah, berkeliling sepanjang jalan, mereka tidak pernah meninggalkan kota Qingqiu. Lebih dari 30 anak yang tidak pernah jauh. Tidak lama setelah meninggalkan rumah, dia benar-benar tersesat di kota besar. Ketika pasukan pengawal api penyucian akhirnya menemukan mereka. Mereka sudah kehilangan tempat tinggal dan tidak bisa tidur di bawah jembatan. Jika bukan karena 30 tim api penyucian, berdasarkan serangkaian petunjuk mereka akan ditemukan pada waktunya. Selanjutnya, mereka mungkin mati kedinginan dan kelaparan. Belum lagi, bagaimana 36 putri Song of Songs dan Lauder yang saleh meninggalkan keluarga situ dalam amarah.
Sisi lain, di dalam keluarga Situ, konflik kekerasan muncul karena distribusi yang tidak merata. Di bawah konflik, berita pasti akan bocor. Hingga saat ini belum ada yang tahu siapa yang membocorkan kabar tersebut. Secara keseluruhan, semua kekuatan besar di kota Qingqiu tahu bahwa keluarga Situ telah menghasilkan banyak uang. Pada akhirnya, rumah tuan kota di kota Qingqiu akhirnya bergerak dan menghancurkan keluarga Situ. Adapun 36 putri Yage dan Lauder itu adalah berkat tersembunyi. Meskipun mereka telah banyak menderita selama beberapa waktu terakhir, mereka terhindar dari bencana kehancuran karena itu. Dan lebih dari 20 putri saleh Yage dan Lauder yang diberi uang. Mereka tidak ingin pergi, mereka memilih untuk tinggal. Karena sedikit uang itu, mereka kehilangan nyawa. Menghadapi akhir cerita ini, Yage dan Lauder masih sangat sedih, tapi sekarang, mereka juga ingin terbuka. Semuanya takdir, paling tidak bisa membantu. Jika lebih dari 20 putri yang saleh dapat menjadi saudara perempuan yang sama, berbagi kebencian yang sama dengan semua orang, dan pergi bersama, maka mereka tidak akan mati. Sejak mereka melepaskan persaudaraan mereka selama bertahun-tahun. Jadi bahkan jika sudah mati, itu ditakdirkan secara murni. Namun, bahkan mengetahui itu sudah ditakdirkan. Namun, kebencian terhadap kota Qingqiu dan mansion tuan kota tidak berkurang sama sekali. Bagaimanapun, 20 gadis aneh dibesarkan oleh mereka. Di dalam hati, saudara perempuan mereka masih menganggap mereka sebagai anak mereka sendiri. Meski anaknya salah, bagaimana mungkin para ibu tidak menyayangi anaknya karena hal ini? Apalagi, bukan hanya anak-anak ini yang meninggal dalam keluarga Situ. Paman dan kerabat Yage dan Lauder hampir terbunuh. Bagaimana mungkin itu tidak dilaporkan untuk kebencian berdarah seperti itu? Yang terpenting adalah, bahkan saat ini, keluarga Situ masih memiliki 12 gadis yang ditahan di rumah tuan kota. Jika mereka tidak bisa diselamatkan, bagaimana Yage dan Lauder bisa merasa nyaman? Di dalam ruangan, Zhu Hengyu memandang Yage dan Lauder dengan wajah serius. Saya tidak membunuh Boren, tetapi Boren mati karena saya. Meskipun penghancuran keluarga Situ tidak direncanakan dan dilaksanakan oleh Zhu Hengyu sendiri. Tetapi jika bukan karena kemunculan Zhu Hengyu, keluarga Situ tidak akan mengalami bencana seperti itu. Apalagi, entah itu Situ Lauder atau Situ Yage, hubungan dengannya luar biasa. Bagaimanapun, dia harus berdiri dan mendukung Yage dan Lauder. Setelah menghela nafas panjang, Zhu Hengyu berkata, mulai sekarang, kesedihan tidak ada artinya. Semuanya telah terjadi dan itu tidak dapat diubah. Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah menjadi kuat, menyelamatkan orang-orang yang terperangkap, dan membalas dendam kerabat yang meninggal. Balas dendam. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Yage berkata dengan sedih, rumah tuan kota di kota Qingqiu dapat digambarkan sebagai tuan pesta. Bagaimana saya bisa membalas dendam? Bagaimana saya bisa membenci? Begitu suara Yage turun, Lauder mengubah suaranya dan berkata, ya. Kota Qingqiu, pasukan parit saja ada 300.000, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membalas dendam? Menghadapi ucapan Yage dan Lauder, Zhu Hengyu tampak tenang. Melihat kedua wanita itu dengan acuh tak acuh, Zhu Hengyu berkata, bagaimana membalas dendam, bagaimana membenci, Anda tidak perlu peduli. Yang ingin saya ketahui sekarang adalah sejauh mana hal itu akan memuaskan Anda. Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Yage mengertakkan gigi dan berkata, karena mereka ingin menghancurkan keluarga Situ kita, maka secara alami kita juga akan menghancurkan keluarga mereka. Begitu kata-kata Yage jatuh, Lauder tersenyum pahit, tapi ini tidak mungkin. Kota Qingqiu memiliki total 300.000 pasukan, dan ada master yang tak terhitung jumlahnya di rumah tuan kota. Apa yang akan kita gunakan untuk menghancurkan balapan? Dengan mendengus dingin, Zhu Hengyu berkata, apa yang dapat Anda lakukan untuk menghancurkan klan lain, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Selanjutnya, kalian berdua harus bersemangat. Keturunan keluarga Situ tidak meninggal. 36 putri dari 2 bersaudara. Ada juga 12 gadis di bawah yurisdiksi City Lord's Mansion, semuanya masih hidup. Song Art dan Lauder harus bersemangat dan menjadi keluarga ini. Mulai sekarang, Yage dan Lauder adalah pemimpin keluarga Situ. Di antara mereka, Lauder bisa mengambil alih sebagai kepala keluarga Situ. Dan Song of Songs bisa mengambil alih sebagai sesepuh keluarga Situ. Patriark adalah otoritas tertinggi keluarga. Sesepuh adalah sesepuh klan yang mengawasi kekuatan patriark. Yage terlalu baik untuk menjadi kepala keluarga. Tapi hanya karena dia terlalu baik, dia cocok untuk mengawasi Lauder, agar dia tidak terlalu lancang dan tidak bermoral. Kombinasi dan kecocokan keduanya adalah pasangan yang sempurna. Saya mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Yage dan Lauder segera bersorak. Meski mereka masih sedih di hati mereka, Yage dan Lauder sangat jelas. Sekarang, mereka adalah 2 anak tertua di keluarga Situ. Sisanya hanya anak-anak. Jika mereka tidak kuat dan mengatur kembali keluarga Situ. Jadi, bukankah anak-anak itu bahkan lebih ketakutan dan tidak berdaya? Menghadapi bencana seperti itu, bahkan mereka sangat ketakutan dan sedih. Selain itu, anak-anak itu. Oleh karena itu, mereka harus mengeraskan hati dan berhenti memikirkan hal-hal yang menyedihkan.
Bukan karena mereka tidak cukup baik, tetapi karena mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Keluarga situ membutuhkan mereka. Mereka harus meletakkan semuanya dan berdiri dengan berani. Jika mereka tidak berdiri, tidak ada orang lain yang bisa berdiri. Segera, Yage dan Lauder menutup area emosional mereka. Paksakan diri Anda untuk melupakan tragedi keluarga situ. Mereka harus mengeraskan hati dan berdiri dengan berani untuk membangun kembali keluarga situ. Pada waktu bersamaan, di bawah perintah Zhu Hengyu, 30 regu penjaga api penyucian tersebar di mana-mana. Jelajahi sepenuhnya semua kecerdasan kota Qingqiu dan rumah tuan kota. Zhu Hengyu sendiri juga tidak menganggur. 108 penembak serigala ajaib dipanggil, memasuki ruang konferensi, dan mulai belajar bagaimana memenggal kepala kastil kota Qingqiu. Sekarang, hanya ada lebih dari 3.100 tentara di bawah Zhu Hengyu. Sama sekali tidak mungkin untuk melawan lebih dari 300.000 pasukan di medan perang frontal. Dalam pembalikan alam 5 elemen ini, setiap orang hanyalah tubuh yang fana. Meski akan ada gap yang besar dalam kebugaran fisik satu sama lain, namun sebenarnya jarak tersebut sangat kecil. Dalam kasus kekuatan yang sama, 3.000 hingga 300.000 itu tidak diragukan lagi dikalahkan. Karena itu, Zhu Hengyu tidak bergerak. Setelah tindakan diambil, satu-satunya pilihan adalah tindakan pemenggalan. Dan ingin memulai operasi pemenggalan di rumah tuan kota di kota Qingqiu. Kemudian, tidak ada yang lebih cocok dari penembak serigala ajaib. Dengan keterampilan menembak presisi dari 108 penembak jitu. Dalam kasus aritmatika mental dan tidak disengaja, semua keajaiban dimungkinkan untuk dibuat. Waktu berlalu, berbagai macam informasi, seperti serpihan salju, dikumpulkan. Ruang tempur, Zhu Hengyu duduk di tempat pertama. Yage dan Lauder, kiri dan kanan, duduk dengan Zhu Hengyu di kedua sisinya. Di ruang pertemuan di depannya, ada 108 penembak serigala ajaib. Dan kapten dari 30 pengawal api penyucian. Menurut informasi yang dikumpulkan, rumah tuan kota-kota Qingqiu akan mengadakan upacara pemujaan langit setiap 3 tahun. Setiap 10 tahun, festival akan diadakan. Dalam 1,5 bulan lagi, kota Qingqiu akan mengadakan upacara pemujaan langit setiap 3 tahun. Pada hari itu, semua cabang rumah tuan kota di kota Qingqiu akan berkumpul di rumah tuan kota. Alasan untuk ini, itu karena rumah tuan kota di kota Qingqiu menggabungkan pengorbanan ke langit dan pengorbanan untuk leluhur menjadi satu. Oleh karena itu, saya ingin memenggal kepala rumah tuan kota di kota Qingqiu. Hari itu adalah kesempatan paling cocok. Meskipun, penjaga pada hari itu adalah yang paling ketat. 300.000 penjaga kota akan dikirim untuk menjaga keamanan kota Qingqiu. Namun, kesempatan seperti itu jangan sampai terlewatkan. Hanya pada hari ini, semua anggota mansion tuan kota-kota Qingqiu akan berkumpul bersama. Jika tidak, bahkan jika pemancingan berhasil, masih sulit untuk menghilangkan akarnya, dan angin musim semi akan beregenerasi. Selain itu, meskipun ke 300.000 pasukan dikirim, itu karena kota Qingqiu terlalu besar. 300.000 tentara pasti akan tersebar. Selama kita merencanakan dengan benar, kita bisa mengubah pasif menjadi aktif, dan mengubah kerugian menjadi keuntungan. Antara berpikir, Zhu Hengyu mengeluarkan serangkaian perintah dengan cepat. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Yage dan Lauder perlahan membuka mulut mereka. Ada pepatah lama untuk menggambarkan orang yang berani, dan mereka semua suka menggunakan kata yang disebut berani. Tapi untuk waktu yang lama, Yage dan Lauder mengira ini hanya kata sifat yang dilebih-lebihkan. Setelah hidup begitu lama, mereka belum pernah melihat seorang pria yang benar-benar bisa menggambarkannya dengan berani. Tapi hari ini, Zhu Hengyu mematahkan kognisi mereka. Memperluas wawasan mereka. Ternyata ada orang yang sangat berani di dunia ini. Dengan hanya lebih dari 3.000 orang, itu seperti bertempur melawan rumah tuan kota, yang terdiri dari 300.000 tentara. Pria ini benar-benar gila. Ini hanya menjepit kepala Anda di pinggang celana Anda, menyerang. Namun, setelah berpikir lagi, mengapa dia bertarung begitu keras? Jika bukan karena saudara perempuan mereka, siapa yang mau mengambil risiko kematian dengan memukul batu dengan kerikil? Hati Yage dan Lauder lembut. Pria seperti itu adalah pria sejati. Mampu mengikuti pria seperti itu adalah keberuntungan terbesar saudara perempuan mereka. Selama dia bahagia, mereka bersedia melakukan apa saja untuknya. Waktu berlalu dengan cepat. Zhu Hengyu di sini. Dia juga tidak santai hanya karena dia sudah membuat rencana. Dalam 1,5 bulan ke depan, semua orang berkumpul di ruang konferensi pertempuran dan mengadakan pertemuan konstan. Dengan kerja tim, rencana tersebut terus direvisi berdasarkan informasi yang terus dikumpulkan. Akhirnya, 1,5 bulan telah berlalu. Di kota Qingqiu, upacara 3 tahunan untuk menyembah langit diadakan sesuai jadwal. Kota Qingqiu, semua cabang dari mansion tuan kota bergegas dan pindah ke mansion tuan kota. Sepanjang hari menyembah langit membuat seluruh kota Qingqiu hidup. Untuk orang-orang di kota Qingqiu, festival tersebut merupakan festival paling meriah yang diadakan setiap 3 tahun sekali.
Ini adalah pengorbanan ke surga dan leluhur. Pemujaan leluhur ini bukan hanya sekedar pengorbanan kepada leluhur rumah tuan kota. Semua warga kota Qingqiu juga bergegas hingga hari ini untuk menyembah leluhur mereka. Untuk sementara waktu, meskipun seluruh kota Qingqiu tidak diterangi, seluruh kota sangat hidup. Ada banyak orang di mana-mana di jalan. Semuanya bernyanyi dan menari serta menyembah di sepanjang jalan. Saat malam tiba, semua warga kota Qingqiu mengetahuinya. Berikutnya, pesta kembang api akbar. Di keramaian, 108 penembak serigala ajaib menyentuh hitam tiba di posisi yang telah mereka amati sebelumnya. Saat ini, warga kota Qingqiu semuanya telah meninggalkan rumah mereka. Saya pergi ke api unggun besar di alun-alun dan menghadiri makan malam api unggun. Sebagian besar pavilion kosong dan kosong. Oleh karena itu, 108 pemanah serigala ajaib naik ke lantai atas dengan lancar. Dengan diam-diam, dia menunggu. Dan Zhu Hengyu, ditemani oleh Yage dan Lauder. Sepanjang jalan ke kota Qingqiu, pintu belakang rumah tuan kota. Ada 2 gerbang di rumah tuan kota di kota Qingqiu. Mereka adalah gerbang selatan dan gerbang utara. Di antara mereka, gerbang selatan menghadap alun-alun besar. Di atas alun-alun adalah tempat perayaan kembang api. Ribuan kembang api telah tiba, dan mereka berada di sudut alun-alun. Begitu waktunya tiba, itu mulai pamer. Gerbang utara penguasa kota relatif jauh. Seluruh jalan itu sempit dan sepi. Karena festival kembang api di gerbang selatan, dapat dikatakan bahwa gerbangnya dibiarkan dalam cuaca dingin, dan pejalan kaki punah. Rumah tuan kota-kota Qingqiu terletak di pusat kota Qingqiu. Tanah di sini bisa digambarkan sebagai 1 inci emas. Di seberang rumah tuan kota adalah serangkaian pavilion yang megah. Saat ini, 108 pemanah serigala ajaib sedang menyergap pavilion ini. 108 Sirius busur diarahkan ke pintu belakang mansion tuan kota. Panah paku Gale tingkat ke-9 yang tajam dan tajam mengunci pintu masuk utara rumah tuan kota. Bahkan lalat yang terbang di sana akan langsung ditembak jatuh. Waktu berlalu. Akhirnya, di luar gerbang selatan rumah tuan kota, seekor ular api naik ke langit dan langsung terbang ke langit. Ledakan. Dalam suara gemuruh yang keras. Kembang api yang indah meledak di langit malam. Tiba-tiba, sorakan terdengar dari langit di alun-alun besar. Ledakan. Bum bum bum. Zhu Hengyu menyipitkan matanya sedikit di tengah ledakan kembang api yang intensif, dan menunggu dengan sabar. Selain Zhu Hengyu, Song of Songs dan hati Lauder berdebar seperti drum, terbentur. Bertemu sesuai rencana. Tepat saat kembang api pertama meledak, operasi pemenggalan secara resmi dimulai. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, Yage dan Lauder. Gerbang besar rumah bangsawan kota, dicat dengan emas dan perak perlahan terbuka tanpa suara. 2 tentara mendorong 2 gerbang besi itu dengan keras. Tiba-tiba, gerbang utara rumah tuan kota Qingqiu terbuka. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, mengapa ada tanggapan internal di rumah tuan kota-kota Qingqiu? Mungkinkah Zhu Hengyu membayar mata-mata itu? Sebenarnya tidak. Padahal, jika Anda benar-benar mengeluarkan uang untuk membelinya, bukan tidak mungkin untuk membelinya. Tetapi kemungkinan pembelian yang tidak masuk akal lebih besar. Setelah Anda tidak dapat membelinya. Jadi untuk menghindari kebocoran informasi, kita harus membunuh orang. Tapi dengan cara ini, berita masih bocor. Setelah rumah tuan kota menemukan para penjaga rumah tuan kota, ada beberapa yang entah kenapa hilang, bagaimana mungkin kau tidak waspada? Tindakan pemenggalan itu mengejutkan. Begitu lawan sudah siap, jadi yang disebut pemancungan, sangat mungkin pihak lain akan memancing musuh untuk masuk jauh, meminta raja untuk masuk ke dalam guci, dan kemudian menangkap penyu di dalam guci. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tidak mengeluarkan uang untuk membeli, tetapi melalui sejumlah besar investigasi, mengunci beberapa target. Nanti, saat mereka pulang kerja, para penjaga purgatori menjatuhkan mereka dan langsung membawa mereka ke alun-alun. Zhu Hengyu memimpin mereka ke 5 medan perang uji coba utama. Setelah berada di medan perang percobaan, semuanya baik-baik saja. Dengan kekuatan Shen Luo, tidak ada tujuan yang tidak bisa diperbudak. Karena itu, dalam waktu 1,5 bulan, Zhu Hengyu menggunakan metode yang sama untuk memperbudak lebih dari 300 penjaga senior dari rumah tuan kota. Saat memperbudak target pertama, kesulitannya adalah yang terbesar. Setelah memperbudak gol pertama, sangat mudah untuk melanjutkan. Misalnya, setelah Zhang San diperbudak, sangat mungkin untuk mengundang Li Si, Wang Wu, dan Zhao Liu untuk menjadi tamu di rumah bersama. Anda bahkan bisa mengundang mereka secara langsung untuk bersenang-senang di medan perang. Begitu memasuki medan perang yang runtuh, semuanya diserahkan kepada mereka. Di depan kekuatan Shen Luo, satu-satunya tujuan mereka adalah diperbudak. Meski hanya butuh waktu 1,5 bulan, nyatanya di mansion tuan kota, Zhu Hengyu sudah memiliki lebih dari 300 eyeliners, telinga dan mata. Zhu Hengyu tahu semua yang terjadi di rumah tuan kota. Tentu saja, ada bahaya dan kecelakaan selama proses ini berlangsung. Seperti, meskipun Zhu Hengyu telah memimpin kota Qingqiu, jenderal yang bertanggung jawab menjaga gerbang utara rumah utama kota ke medan perang yang runtuh. Namun, kekuatan jenderal gerbang utara sangat tinggi.
Zhu Hengyu 10 bintang tubuh Dharma. 18 prajurit yang hancur yang bekerja sama dengan Yage dan Lauder bukanlah lawan dari pihak lain. Jika bukan karena Zhu Hengyu, berhati-hatilah. 36 menara panah ajaib didirikan. Saya khawatir, Jenderal Gerbang Utara tidak hanya tidak bisa diperbudak, dia akan dibunuh oleh lawan. Begitu mereka benar-benar dibunuh oleh lawan, maka operasi pemenggalan ini akan gagal total. Meskipun ada cabang Willow pengganti, mereka tidak akan mati, tetapi begitu rencananya dihancurkan, tidak akan ada kesempatan bagus seperti itu lain kali. Saat ini, orang yang bertanggung jawab untuk memimpin tim dan membuka gerbang utara rumah tuan kota adalah gerbang utara umum, yang bernama Mundo. Dia adalah jenderal yang tak tertandingi dari klan King Kong. Kekuatannya tak terkalahkan. Kekuatan Mondo memang sangat kuat, tapi pikirannya sangat sederhana, dan kecerdasannya juga sangat rendah. Tapi loyalitas menang. Oleh karena itu, penguasa kota-kota Qingqiu dengan lega menyerahkan gerbang utara kepadanya untuk menjaganya. Ketika Yage dan Lauder mengetahui bahwa Zhu Hengyu sebenarnya menargetkan Mundo, wajah mereka sangat ketakutan. Zhu Hengyu tidak tahu siapa Mundo. Tapi saudara perempuan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa Mundo? Di seluruh kota Qingqiu, Mondo mampu menghentikan tangisan anak-anak. Nama Mondo, di dalam medan perang kehancuran, tidak apa-apa. Meski terkenal, reputasinya tidak terlalu besar. Reputasi asli Mondo diciptakan dengan membalikkan alam 5 elemen. Di arena kota Qingqiu, Mundo pernah menjadi tuan yang tak terkalahkan. Sebagai pejuang dari suku King Kong, dia telah mengumpulkan lebih dari 3.000 kemenangan. Di Qingqiu City Arena, pemenang bisa bertahan. Hasil dari arena didasarkan pada hidup dan mati. Dengan kekuatan fisik yang tak terkalahkan, Mundo membalikkan alam 5 elemen. Dapat dikatakan bahwa orang memblokir dan membunuh orang, dan Buddha memblokir dan membunuh Buddha. Lebih dari 3.000 tuan mati di bawah tangannya satu demi satu. Orang ini, terlahir dengan kekuatan kasar, bisa melahirkan harimau dan macan tutul. Tak satu pun dari gladiator yang mati di bawahnya memiliki tubuh yang lengkap. Setelah mengalahkan lawannya, orang ini suka merobek anggota badan lawannya dan mengambilnya kembali untuk dipanggang. Sangat awal, semua orang mengira ini hanya karena makanan yang ada di arena kurang baik, dia melakukannya untuk menambah nutrisi. Namun kemudian, setelah ditundukkan oleh penguasa kota-kota Qingqiu, Mondo akhirnya mempelajarinya. Darah Mundo disebut Devor. Setelah melahap darah orang lain, Mundo dapat menelan kekuatan darah orang lain dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Sampai sekarang, setelah melahap darah lebih dari 3.000 master, tubuh pemakan Mondo telah mencapai alam kesuksesan besar. Meskipun tidak ada yang tahu, Mondo adalah master nomor 1 di dunia 5 elemen. Namun, yang bisa dipastikan adalah, Mundo adalah satu-satunya di 5 elemen yang membalikkan kekuatan 3.000 kg. Dengan pukulan, lubang besar bisa dilubangi di dinding. 3.000 kg kekuatan itu benar-benar tidak manusiawi. Banyak dari lawannya ditangkap olehnya dan kemudian dirobek-robek. Bisa dikatakan, di dalam medan perang yang runtuh, meskipun kekuatan Mondo juga sangat kuat, itu tidak terlalu mengesankan. Tapi membalikkan 5 elemen, kekuatan Mondo benar-benar tak terkalahkan. Berat, bahkan tanah sedikit bergetar karena langkah kaki. Dengan tinggi hampir 3 meter, Mundo, yang setebal beruang, berjalan keluar dari gerbang utara selangkah demi selangkah. Melihat ke depannya dengan kagum, pria besar yang kokoh dan menakutkan ini. Zhu Hengyu sangat kagum. Tinggi Zhu Hengyu lebih dari 1,8 meter. Tapi berdiri di depan Mundo, Zhu Hengyu terlihat sangat mungil dan halus. Berdiri di sana tanpa suara, Mondo seperti dewa penghancur, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh. Menatap Mundo, Zhu Hengyu berkata, "Bagaimana, apakah kamu sudah menangani segala sesuatu tentang gerbang utara?" Mengangguk dalam-dalam, dan Mundo berkata dengan suara berat, "Para penjaga di gerbang utara semuanya dipanggil ke dalam rumah satu persatu dan dicubit sampai mati dengan tanganku sendiri." Dicubit sampai mati. Mendengar apa yang Mondo katakan, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dan melihat tangan Mondo. "Apa yang kamu lihat?" Jari-jari Mondo dengan ketebalan lengan bawah Zhu Hengyu ditutupi dengan serum merah, putih, dan putih. Jelas cubitan orang ini sampai mati benar-benar terjepit sampai mati. Jika tidak ada yang lain, orang ini meremas kepala lawan untuk hidup. Kekuatan 3.000 kg cukup untuk meremas kepala siapapun dengan mudah. Nafas panjang. Zhu Hengyu mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Semua orang memilikinya, aksi dimulai." Dengan perintah Zhu Hengyu, 3.000 penjaga api penyucian bergerak cepat. 3.000 penjaga api penyucian, dibagi menjadi 3 brigade. Setiap brigade memiliki total 1.000 orang. 3 regu beranggotakan 1.000 orang, berbaris rapi, diam-diam tapi cepat mengikuti gerbang utara dari pintu masuk gua menuju mansion tuan kota. Menyaksikan 3.000 pasukan, mereka mengalir ke gerbang seperti arus deras. Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas panjang. Memalingkan kepalanya, Zhu Hengyu memandang Yage dan Lauder dan berkata, "Oke, ayo masuk juga."
Saat berbicara, Zhu Hengyu mengangguk ke Mundo. Setelah itu, dengan Yage dan Lauder, sampai ke gerbang utara rumah Tuan Kota. Pada waktu bersamaan, di gerbang selatan rumah Tuan Kota Qingqiu, serangkaian kembang api mencicit ke langit malam. Di tengah gemuruh-gemuruh itu meledak menjadi hujan api. Hanya, tidak peduli betapa indahnya kembang api itu, mereka juga mudah rusak. Seluruh perayaan kembang api, setelah 1 jam akhirnya berakhir. Saat kerumunan itu berangsur-angsur pergi, seluruh gerbang selatan menjadi sepi lagi. Pada waktu bersamaan, di rumah Tuan Kota Qingqiu, sekelompok petinggi kota Qingqiu bergegas menuju aula utama dari gerbang selatan. Semuanya sebelumnya hanyalah pengorbanan ke surga. Selanjutnya, itu adalah pemujaan leluhur. Di kota Qingqiu, anggota keluarga rumah Tuan Kota terkonsentrasi di alun-alun di depan balai rumah Tuan Kota. Tumpukan kayu bakar sudah menumpuk di tengah alun-alun. Kayu bakar itu bukanlah kayu bakar biasa. Ini adalah kayu yang diproduksi dengan kaya di medan perang Aoki. Hutan ini memiliki panjang lebih dari 3 meter dan setebal tubuh manusia. Setiap orang hanya bisa mengeluarkan 1 per ronde. Setiap perayaan membutuhkan 3.000 potongan kayu untuk membuat api unggun. Untuk menyoroti fondasi dan potensi mansion Tuan Kota. 3.000 kayu bakar, panjang lebih dari 3 meter, setebal tubuh manusia, membuat api unggun. Kemegahannya bisa dibayangkan. Tumpukan kayu bakar ini akan terbakar sepanjang malam sebelum bisa dibakar. Segera, ada lebih dari 3.000 anak keluarga di rumah Tuan Kota, semuanya dikelilingi oleh api unggun besar. Saat nyala api menyala, api unggun yang mengamuk menerangi seluruh rumah Tuan Kota secerah hari. Tidak ada yang ditemukan. Paviliun di sekitar alun-alun dan di atas dinding sekitarnya. 3.000 penjaga api penyucian, diam-diam memamerkan kepala mereka. Busur utama dicabut. Dominasi panah panjang, letakkan di tali busur. Selanjutnya, pembunuhan akan segera dimulai. Melihat ke bawah, lebih dari 3.000 anak dari rumah Tuan Kota berteriak-teriak di sekitar api unggun. Zhu Hengyu menoleh dan berkata kepada Yage dan Lauder, "Oke, semua orang di mansion Tuan Kota ada di sini. Selama perintah diberikan, mansion Tuan Kota akan benar-benar terputus. Sekarang, kalian berdua bersaudara, beri perintah." Meski tidak ada cara untuk membiarkan mereka membunuh musuh, tapi kalimat itu. Mereka tidak membunuh orang, tetapi orang-orang ini mati karena mereka. Cukup. Setelah memberi Zhu Hengyu pandangan bersyukur, Yage dan Lauder saling memandang dan mengangguk pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu menyerahkan 2 bendera hitam itu kepada Yage dan Lauder. Hanya jika 2 bendera dikibarkan pada saat yang sama, perintah akan berlaku. Setelah saling memandang, Yage dan Lauder secara bersamaan mengibarkan bendera di tangan mereka. Saat berikutnya, 3.000 penjaga api penyucian, seperti permainan, dengan marah menembak ke arah kerumunan di bawah. 3.000 penjaga api penyucian, masing-masing dengan busur dan 3 anak panah. Karena itu, mengikuti bendera Yasong dan Lauder, bendera itu dikibarkan. Dalam sekejap, 3.000 penjaga api penyucian menembakkan 9.000 anak panah tajam dalam sekejap. Setelah syuting babak pertama ini belum berakhir. Selanjutnya, dalam 9 periode bunga berturut-turut, 3.000 penjaga api penyucian terus membengkokkan busur mereka dan menembakkan anak panah, dan bulu anak panah yang halus, seperti badai, jatuh ke langit. Dalam waktu 9 napas, 3.000 penjaga api penyucian menembakkan 36 anak panah panjang dominator di tabung panah. 9.000 anak panah mendominasi perputaran. Total 12 putaran. Sebanyak 108.000 panah panjang yang mendominasi, dalam waktu 9 napas, benar-benar menenggelamkan semua makhluk di bawah. Selama seluruh proses, para penjaga purgatori tampak tenang. Apa yang harus mereka lakukan adalah membidik sasaran dan menembak semua anak panah di tempat anak panah dengan kecepatan tercepat. Hanya butuh 9 napas waktu, dan semuanya benar-benar berakhir. Selama seluruh proses, meskipun ada jeritan, tetapi hanya sesaat, jeritan itu secara paksa diganggu oleh anak panah berikutnya. Di api unggun besar, suara berderak. Di api unggun besar, nyala api meraung. Rumah Tuan Kota benar-benar ditembak mati bahkan tanpa sedikit pun perlawanan. Menghadapi situasi ini, bahkan jika Zhu Hengyu dan Mondo berada di bawah, akhirnya tidak akan berubah. Di bawah hujan panah, pihak lain tidak punya ruang untuk melawan. Bahkan jika seseorang melawan, mencabut pedangnya dan mencoba menarik panah itu. Namun, 3.000 penjaga api penyucian, datang dari segala arah dan menembak jatuh, tidak mungkin ditahan. Mengambil langkah maju, Zhu Hengyu membawa Yage dan Lauder dan berjalan keluar dari pintu di sampingnya. Saat ini, lebih dari 3.000 mayat dibaringkan di tanah. Seluruh kotak itu penuh dengan darah. Setelah mengambil nafas panjang, Zhu Hengyu berkata, "Oke, semua orang segera mengambil kembali anak panah itu. Dan, lemparkan semua mayat ke dalam api unggun." Saat berbicara, Zhu Hengyu menoleh dan berkata kepada Yage dan Lauder, "Kalian berdua bersiap-siap. Hari ini, gunakan sepasang api unggun ini dan mayat semua musuh untuk memberi penghormatan kepada leluhur Anda, dan kerabat serta teman yang mati sia-sia.
mengangguk dengan hormat. Bagi Zhu Hengyu, kedua wanita itu sangat yakin. Pada saat ini, bahkan jika Zhu Hengyu memerintahkan mereka untuk mati, mereka tidak akan pernah ragu. Mulai saat ini, selama itu adalah perintah Zhu Hengyu, mereka akan melakukannya tanpa kompromi. Tidak peduli seberapa konyol dan tidak masuk akalnya pesanan itu, mereka tidak akan pernah ragu. 3.000 penjaga api penyucian, satu demi satu, mengambil panah panjang dominator dari mayat. Selanjutnya, tubuh satu demi satu dilempar ke dalam api unggun besar. Asap hitam membubung ke langit naik dari api unggun. Berlutut di dekat api unggun, Yage dan Lauder akhirnya bisa mengangkat blokade batin mereka dan mengeluarkan kesedihan mereka. Dengan semburan tangis, kedua wanita itu menangis karena patah hati. Pada waktu bersamaan, Zhu Hengyu juga tidak diam. Sekarang balas dendam telah diambil, maka secara alami aku tidak bisa berbaring tanpa alasan. Karena pembunuhan dimulai terlalu tiba-tiba, itu berakhir dengan sangat cepat. Oleh karena itu, semua yang terjadi di rumah Tuan Kota tidak menarik perhatian siapapun. Zhu Hengyu memiliki malam penuh untuk mencari kekayaan di rumah Tuan Kota. Selain itu, Zhu Hengyu tidak akan merasakan ketidaknyamanan di hatinya. Karena mereka dapat menghancurkan keluarga situ dan menjarah semua kekayaan keluarga situ. Jadi sekarang, Zhu Hengyu menghancurkan mereka dan menjarah kekayaan mereka, tetapi hanya mata ganti mata dan gigi ganti gigi. 3.000 penjaga api penyucian, tersebar menjadi 310 orang regu, mulai dengan cepat mencari di rumah besar Tuan Kota. Asli, dalam rencana Zhu Hengyu, hanya butuh 2 atau 3 jam untuk menggeledah rumah Tuan Kota dan pergi. Tapi tidak pernah terpikir, tidak masalah jika Anda tidak mencari. Di bawah pencarian ini, sebuah adegan yang membuat Zhu Hengyu tertegun muncul. Di lemari besi rahasia di bawah rumah Tuan Kota. Di rumah harta karun mansion Tuan Kota, sejumlah besar kekayaan ditemukan. Ketika Zhu Hengyu menerima berita itu, dia bergegas ke rumah harta karun rumah Tuan Kota. Seperti yang bisa Anda lihat, di dalam perbendaharaan besar rumah Tuan Kota, kristal-kristal besar yang kacau menumpuk seperti gunung. Kristal caotik lebih besar dari kacang hijau, tetapi lebih kecil dari kedelai. Satu kantong bisa menampung jutaan keping. Melihat sekeliling, di rumah harta karun rumah Tuan Kota, di gudang silinder dengan diameter 10 meter dan tinggi 5 meter, kristal kacau menumpuk seperti gunung. Jika hanya sebuah gudang yang dipasang, Zhu Hengyu tidak akan terlalu terkejut. Tapi, sesuatu seperti ini. Ada ratusan gudang berbentuk silinder dengan diameter 10 meter dan tinggi 5 meter. Itu dapat dinilai hanya dengan sedikit perkiraan. Ada hampir 100 miliar kristal kacau yang ditimbun di sini. Dihadapkan dengan kekayaan yang begitu besar, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tercengang. Tapi pikirkan tentang itu. Kota besar dengan populasi lebih dari 30 juta. Setelah ratusan juta tahun terkumpul, sebenarnya wajar untuk memiliki kekayaan yang begitu besar. Terutama, rumah Tuan Kota di kota Qingqiu terbiasa menjarah dengan kecerdikan. Kekayaan keluarga situ sedikit terungkap, dan kemudian dia menjadi sasaran. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah meskipun seluruh gudang penuh dengan kristal yang kacau, tetapi jas itu runtuh, tetapi tidak satu pun yang ditemukan. Ratusan miliar kristal kacau memenuhi gudang. Jika Anda ingin memindahkan semua kristal yang kacau ini, itu akan memakan waktu terlalu lama. Ingin memindahkan semua kristal yang kacau tanpa menarik perhatian siapapun. Penting untuk memilih waktu tengah malam yang tenang untuk transportasi. Dengan cara ini, dibutuhkan setidaknya 1 bulan atau lebih sebelum semua dapat dikirim. Tentu saja, jika Zhu Hengyu meninggalkan kristal yang kacau ini, dia bisa segera pergi. Tetapi masalahnya sekarang adalah tidak mungkin bagi Zhu Hengyu untuk menyerahkan kekayaan sebesar itu. Ratusan miliar kristalisasi yang kacau balau. Ini adalah kota super dengan populasi lebih dari 30 juta dan telah mengumpulkan kekayaan miliaran tahun. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk mendapatkan ini sendiri? Menghadapi situasi ini, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Yang disebut, kekayaan dan kekayaan sedang mencari. Bagaimanapun, situasi di mansion Tuan Kota belum bocor. Dalam hal ini, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya menutup seluruh rumah Tuan Kota. Berapa lama saya bisa menyembunyikannya? Sampai semua kristal kacau dikirim keluar, pergilah. Meski begitu, sebenarnya sangat berbahaya. Namun, Zhu Hengyu tidak takut di dalam hatinya. 3.000 penjaga api penyucian, membawa gelombang pertama kristal kacau, bergegas ke manor di sudut barat laut kota Qingqiu. Setiap malam, mereka akan disentuh dengan tenang, sepenuhnya mengangkut kristal yang kacau. Adapun rumah Tuan Kota, hanya Zhu Hengyu, Situ Yage, Situ Lauder, dan 108 pemanah serigala ajaib yang tersisa. Selain itu adalah Zhu Hengyu yang dikendalikan oleh kekuatan Shen Luo, termasuk Mondo, lebih dari 300 penjaga rumah Tuan Kota. Zhu Hengyu, Situ Yage, Situ Landai, dan 108 Demon Wolf Archer tidak takut mati. Ada cabang pohon willow pengganti, bahkan jika urusan mereka terungkap dan dikepung di rumah Tuan Kota tidak akan ada kerugian. Bukan hanya mereka, faktanya, bahkan 3.000 penjaga api penyucian itu abadi.
Selama Zhu Hengyu masih hidup, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka akan tetap berada di tubuh Zhu Hengyu. Di menara api penyucian tulang belakang, dibangkitkan. Zhu Hengyu hanya perlu mengonsumsi setetes darah untuk memadatkannya kembali. Dengan ginseng darah, Zhu Hengyu tidak peduli dengan setetes darah. Karena itu, Zhu Hengyu memiliki modal untuk mengambil resiko. Demi ratusan miliar kekayaan, Zhu Hengyu rela mengambil risiko bahkan bahaya terbesar. Untuk mengetahui, benar-benar mencerna ratusan miliar kristal yang kacau balau, Zhu Hengyu dapat memadatkan 9 juta inti bintang, memperbaiki 9 juta set jas runtuh lainnya. Kemudian, di dalam suantian Zhu Hengyu, 3.000 dunia kecil dapat dipadatkan. 3.000 kecil dunia dapat memadatkan tubuh Dharma 3.000 bintang. Atau, gabungkan 3.000 dunia kecil menjadi 1.000 dunia. Apa artinya di 1.000 dunia? Untuk saat ini, Zhu Hengyu masih belum tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Badan Hukum Bintang dari ribuan dunia tengah. Namun, meski tidak memadatkan dunia Tiongkok, hanya 3.000 bintang tubuh Dharma sudah cukup untuk membuat orang gila. Ada 3.000 bintang, bahkan jika mereka dibagi menjadi 30 tim, setiap tim akan terdiri dari 100 orang. Setiap 100 orang dapat mengendalikan kota yang runtuh di tingkat 20. Aliran kekayaan yang stabil telah diperoleh. Apa sudah selesai? Tidak, di mana ini? Anda tahu, dunia kecil bisa memadatkan satu set jas yang roboh dalam satu hari. Yang disebut setelan runtuh adalah kapal perang yang roboh dan baju besi perang yang roboh. 1.000 dunia kecil memadatkan satu set jas yang roboh dalam satu hari. Kemudian, 3.000 kecil dunia dapat memadatkan 3.000 set jas runtuh dalam satu hari. Dalam waktu sehari, di dalam dunia Suantian, bisa ada satu dunia kecil lagi. Setelah 3.000 hari, seseorang dapat kembali memadatkan dunia di dunia. Tentu saja, jika Anda ingin memadatkan setelan yang roboh, Anda membutuhkan kristal chaotic yang sangat besar untuk menyediakan energi. Namun, dengan 3.000 Dharmakaya bintang, ia dapat menempati setidaknya 10 kota yang runtuh. Dengan aliran pendapatan yang stabil, itu sepenuhnya dapat memasok konsumsi dunia Suantian. Karena itu, dengan kekayaan ini, Zhu Hengyu secara resmi memulai jalur kultivasi yang cepat. Jika tidak, andalkan saja kekuatan Zhu Hengyu sendiri. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mendapatkan ratusan miliar kristal yang kacau balau. Oleh karena itu, tidak peduli betapa berbahayanya, Zhu Hengyu tidak akan pernah menyerahkan kekayaan ini. Di bulan berikutnya, Zhu Hengyu harus bersembunyi dari langit dan memimpin segala sesuatu di mansion Tuan Kota untuk sementara. Dia juga harus menyembunyikan dari semua orang untuk memastikan bahwa berita tentang jatuhnya mansion Tuan Kota tidak akan bocor. Pada orang biasa, seharusnya tidak terlalu sulit, bukan? Selama Anda menutup pintu dan melarang semua masuk dan keluar, Anda bisa menyembunyikannya. Tapi nyatanya, betapa mudahnya hal itu. Sebagai kota super dengan populasi lebih dari 30 juta, City Lord Mansion adalah pusat administrasi kota. Ada ribuan pesanan yang dikeluarkan dari sini setiap hari. Ada hampir 10.000 aplikasi dan laporan yang diterima setiap hari. Ada sebanyak puluhan ribu orang yang masuk dan keluar dari rumah Tuan Kota setiap hari untuk menangani berbagai hal. Setelah mansion Tuan Kota lumpuh, seluruh kota mungkin tidak akan berfungsi seperti biasanya. Bukankah itu omong kosong jika Anda ingin menutup gerbang mansion Tuan Kota dan melarang masuk dan keluar? Saya benar-benar ingin bersembunyi dari langit. Zhu Hengyu tidak hanya bisa menutup rumah Tuan Kota. Sebaliknya, mereka harus membuka pintu dan menangani semua urusan pemerintahan dengan baik. Hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar bersembunyi dari langit. Jika tidak ada sedikit kelainan, saya khawatir itu akan diperhatikan. Jangan lupa, rumah Tuan Kota adalah satu baris, dan setiap cabang memiliki total 2 hingga 3.000 orang, tetapi semuanya dilarikan ke rumah Tuan Kota. Sekarang mereka semua sudah mati. Jika tidak ada jawaban, mereka tidak pernah pulang. Jadi, apakah semua cabang sama sekali tidak waspada? Mungkinkah mereka tidak datang untuk mencari keluarga mereka? Dengan pikiran cemberut, Zhu Hengyu dengan cepat menganalisis hal-hal di depannya. Ada begitu banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dan untuk sementara, Zhu Hengyu tidak bisa memikirkan petunjuk. Untungnya, dengan tubuh Suantian Dharma, Zhu Hengyu akhirnya punya target bantuan. Setelah menjelaskan situasi saat ini dan tujuan yang ingin dicapai kepada Badan Hukum Suantian, segera, Badan Hukum Suantian meletakkan semua yang ada di tangan. Bantu Zhu Hengyu menganalisisnya dengan kecepatan penuh. Waktu berlalu dengan cepat. 3.000 penjaga api penyucian dengan cepat mengemas sejumlah besar kristal kekacauan ke dalam kantong kulit binatang dan membawanya keluar dari rumah Tuan Kota. Namun, setelah beberapa jam transportasi yang sibuk, apa yang sebenarnya dikirim hanyalah setetes air di ember. Tanpa lebih dari sebulan, pengiriman tidak mungkin dilakukan. Akhirnya langit menjadi lebih gelap. Di luar rumah Tuan Kota, meskipun gerbangnya belum dibuka, pagi-pagi sekali ada staf administrasi yang bangun pagi-pagi dan berbaris di luar rumah Tuan Kota. Segera setelah gerbang mansion Tuan Kota dibuka, semua orang akan mengajukan dan mulai menangani berbagai tugas resmi.
Namun, dalam menghadapi situasi hari ini, Zhu Hengyu tidak ada hubungannya dengan cemas. Zhu Hengyu hanya merasakan gelombang fluktuasi dalam pikirannya, dan Badan Hukum Suantian mengirim serangkaian pesan. Setelah menerima informasi ini, otak Zhu Hengyu menjadi bingung. Menurut informasi yang diberikan oleh Badan Hukum Suantian, dalam hal ini, tidak ada yang namanya solusi sempurna. Pepatah lama berjalan lancar, rencana tidak secepat perubahan. Tidak peduli seberapa hati-hati Anda mempersiapkan, itu akan sia-sia. Bagaimanapun, situasinya berubah sepanjang waktu. Hanya pada saat itulah kita bisa tahu apa yang akan terjadi. Badan Hukum Suantian telah menyusun garis besar proses. Namun, proses dan garis besar ini tidak diperbaiki. Setelah segala sesuatunya berubah, penyesuaian dan perubahan akan dilakukan kapan saja sesuai dengan situasi tertentu. Pada saat ini, hal pertama yang harus dilakukan Zhu Hengyu adalah merilis berita. Mulai hari ini, dalam minggu depan, Rumah Tuan Kota akan menghentikan semua tugas resmi. Melihat berita dari Badan Hukum Suantian, Zhu Hengyu tiba-tiba tampak kosong. Ini tidak boleh berhasil. Jika kamu benar-benar melakukan ini, maka anggota keluarga dari berbagai cabang mansion Tuan Kota akan segera meminta bantuan begitu mereka datang ke sini untuk mencari seseorang. Dihadapkan dengan kekhawatiran Zhu Hengyu, Badan Hukum Suantian tidak memberikan penjelasan. Lagi pula, dengan tubuh Suantian Dharma setinggi lebih dari 600 kecerdasan. Meskipun itu hanya waktu beberapa jam, apa yang dia pikirkan jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Saya benar-benar ingin menjelaskan semua garis besar proses yang telah dia susun, dan biarkan Zhu Hengyu mendengarkan dan memahami. Setidaknya, butuh waktu beberapa hari. Masalahnya sekarang adalah Zhu Hengyu tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak perlu tahu mengapa dia melakukannya. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah mengikuti rencana tersebut dan menerapkannya selangkah demi selangkah. Soal sukses atau gagal, tidak ada yang bisa tahu. Hanya setelah Anda melakukannya, Anda akan tahu apakah itu mungkin. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa halus kesimpulannya, itu akan berbeda dari kenyataan. Tanpa pilihan, Zhu Hengyu memerintahkan Mundo, dengan pengawalnya, untuk membuka gerbang Rumah Tuan Kota. Namun, untuk saat ini, jangan biarkan siapapun masuk. Lepaskan saja pesannya. Mulai hari ini, dalam minggu depan, Rumah Tuan Kota akan menghentikan semua tugas resmi. Perintah dari City Lords Mansion dirilis. Semua orang terkejut mendengar bahwa Mansion Tuan Kota telah berhenti menangani semua tugas resmi. Bagaimana kota bekerja jika Anda tidak bekerja lagi? Di tengah keraguan semua orang, di dalam Rumah Tuan Kota, perintah kedua keluar. Pada saat ini, Patriark Rumah Tuan Kota dan cabang-cabangnya telah berkumpul di aula utama Rumah Tuan Kota untuk mempelajari reformasi Kota Qingqiu. Kota Qingqiu telah ada selama bertahun-tahun, dan perkembangannya telah mengalami stagnasi. Untuk mengembangkan Kota Qingqiu dengan penuh semangat, Kota Qingqiu harus direformasi. Adapun bagaimana cara mengubahnya, ini belum diketahui. Jalur utama Rumah Tuan Kota, dengan lebih dari 3.000 anggota penting di setiap cabang, saat ini sedang bernegosiasi di aula utama Rumah Tuan Kota. Meskipun saya tidak tahu bagaimana mereformasi sistem untuk saat ini, satu hal yang pasti. Itulah restrukturisasi kali ini, yang sangat penting. Oleh karena itu, jika Anda tertarik, pasukan utama di Kota Qingqiu dan para master dapat datang ke Rumah Tuan Kota dan berpartisipasi dalam restrukturisasi bersama. Bersama-sama, tentukan mode pengembangan masa depan dan arah Kota Qingqiu. Menerima pesanan dari City Lords Mansion. Untuk sementara, pasukan utama di Kota Qingqiu dikirim satu demi satu. Acara penting seperti itu harus diikuti. Momen kritis seperti itu tidak boleh ada. Jika tidak, jika Anda melakukan sedikit kesalahan, Anda mungkin kehilangan banyak manfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.